Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 9 semester ganjil. Bagaimana kabar kalian semua hari ini anak-anak? Apa harap baik semua ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi interaksi antar negara Asia dan benua lainnya. Pada submateri letak dan luas benua Asia. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan letak benua Asia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendeteksi letak astronomis benua Asia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan letak geografis benua Asia dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan luas benua Asia dengan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu menguraikan pembagian region benua Asia beserta negaranya dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Jadi diharapkan setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian mampu memperoleh atau mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ada ini. Sebelum kita masuk ke materi utama atau materi pokok kita hari ini, yaitu tentang letak dan luas benua Asia, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari benua. Ada yang tahu apa itu benua? Ya, benar sekali. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Menurut pembentukannya, benua di permukaan bumi telah mengalami pergeseran dan perubahan bentuk. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa disebut mengalami pergeseran dan perubahan bentuk? Iya, disebut mengalami pergeseran dan perubahan bentuk karena benua atau daratan yang kita kenal sekarang ini pada zaman dulu bentuknya tidak seperti sekarang. Jadi benua atau daratan yang ada di bumi ini zaman dulu hanya ada satu, yaitu yang disebut dengan Pangea. Nah, Pangea ini setiap hari mengalami pergeseran atau perubahan bentuk sampai akhirnya membentuk benua atau daratan yang kita kenal sekarang. Jadi dulu daratan atau Pangea yang asalnya satu terus-menerus bergeser, pecah, dan mengalami perubahan bentuk. Ada yang bergeser ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Sampai akhirnya satu benua yang dulu disebut Pangea membentuk benua yang kita kenal sekarang ini. Dan sampai sekarang pun masih terus terjadi pergeseran. Itu disebut para ahli geologi menyebutnya dengan teori pergeseran lempeng benua atau continental drifting. Benua kuning.
Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata benua kuning? Iya, benar sekali. Jadi benua kuning identik dengan benua Asia. Nah, kira-kira apa ada yang tahu kenapa benua Asia diidentikan dengan sebutan benua kuning? Iya, benar sekali. Jadi benua Asia disebut sebagai benua kuning karena mayoritas masyarakat di Asia atau mayoritas penduduk Asia adalah ras Mongoloid yang mempunyai kulit berwarna kuning atau kita sebut biasanya kuning langsat. Nah, sebutan ini dahulu digunakan oleh masyarakat Eropa untuk menunjuk benua Asia. Kemudian, berdasarkan peta ini, kira-kira siapa yang tahu benua Asia ditunjukkan oleh angka berapa? Ya, benar sekali. Jadi benua Asia ditunjukkan oleh nomor 3. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada peta berikut ini. Jadi benar yang tadi ya, benua Asia ditunjukkan oleh angka atau nomor 3. Selanjutnya, benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Jadi luas benua Asia mencapai 44 juta kilometer persegi atau 1/4 dari luas seluruh daratan di dunia. Jadi seluruh daratan di dunia ini 1/4-nya merupakan wilayah dari benua Asia. Kemudian secara astronomis, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Sehingga bisa kalian lihat berdasarkan posisi atau letak astronomis benua Asia tadi, benua Asia seutuhnya terletak pada bumi bagian timur atau di bumi belahan timur. Kemudian berdasarkan posisi lintangnya, sebagian besar wilayah Asia ada di bumi belahan utara dan sebagian kecilnya berada di bumi belahan selatan. Secara geografis, wilayah benua Asia terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu ada Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada gambar atau peta berikut di mana masing-masing wilayah atau pembagian region dari benua Asia diwakili oleh warnanya masing-masing. Namun, walaupun secara geografis tadi benua Asia terbagi menjadi 6 wilayah, yang kita bahas hanya 5 wilayah atau 5 region dari benua Asia.
Kenapa? Karena di Asia Utara, atau bisa kalian lihat pada peta ini yang berwarna biru, itu hanya ada satu negara, yaitu negara Rusia. Nah, Rusia ini merupakan salah satu negara yang unik. Kenapa disebut unik? Karena sebagian wilayahnya berada pada benua Asia dan sebagian lainnya berada pada benua Eropa. Namun, walaupun secara geografis negara Rusia berada pada benua Asia dan benua Eropa, akan tetapi secara politis atau secara organisasinya, negara Rusia sepenuhnya berada pada wilayah benua Eropa, atau mereka masuk kepada Uni Eropa. Nah, itulah sebabnya pembagian wilayah benua Asia hanya kita bahas atau dibagi menjadi 5 saja tanpa Asia Utara. Karena Asia Utara atau negara Rusia yang merupakan negara terbesar itu secara politis masuk ke benua Eropa. Yang pertama kita lihat pembagian wilayah Asia, yaitu ada Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara salah satu negaranya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian ada beberapa negara lainnya seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tadi adalah negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, kita masuk ke Asia Timur. Di Asia Timur kita akan menemui negara Mongolia, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Kemudian kita masuk ke wilayah Asia Barat. Asia Barat atau biasa kita menyebutnya sebagai Timur Tengah. Di Asia Barat beberapa negara diantaranya ada Turki, Irak, Suriah, Iran, Saudi Arabia. Nah, bisakah kalian menemukan negara lain yang ada di Asia Barat? Selanjutnya kita menuju ke Asia Tengah. Asia Tengah ini rata-rata merupakan negara-negara pecahan dari Uni Soviet, atau kalau sekarang kita kenal dengan nama Rusia. Jadi Rusia dulu negara besar yang bernama Uni Soviet, kemudian pecah menjadi beberapa negara. Nah, beberapa di antaranya yaitu di Asia Tengah ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Nah, bisakah kalian menemukan lagi nama-nama negara yang ada di wilayah Asia Tengah? Yang terakhir kita menuju ke Asia Selatan. Negara-negara Asia Selatan diantaranya yaitu India, Pakistan, Nepal. Nah, bisakah kalian menemukan nama-nama negara yang lain yang berada di wilayah Asia Selatan?
Nah, itu tadi adalah materi tentang letak dan luas benua Asia beserta pembagian wilayahnya dan nama-nama negara yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan terus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.